Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, Ibu harap baik-baik semua ya kondisinya. Oke, sebelum mulai materi kita atau pelajaran kita hari ini yaitu tentang teks eksposisi, baiknya ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Di sini ya, siapa yang tidak masuk? Ani, kenapa Ani? Oh sakit, ya. Oke. Sekarang kita mulai yaitu pelajaran kita hari ini ada teks eksposisi. Jadi sebelumnya ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Coba Bowo tahu? Oke, Bowo belum paham ya. Jadi di sini teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi suatu informasi atau pengetahuan yang secara singkat, padat, dan akurat, bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu informasi pengetahuan dan memberikan ilmu pengetahuan yang lebih bagi para pembacanya. Itu bisa dipahami ya. Terus di sini ada juga yang namanya ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu teks eksposisi harus terdapat 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Yang pertama ada what, who, when, where, why, and yang terakhir ada how. Itu dimana dalam suatu teks eksposisi tersebut harus ada apa yang dijelaskan dalam teks eksposisi, terus who, siapa yang menjelaskannya, terus di situ ada where, kapan itu terjadi, terus ada juga where, mengapa, apa, terus ada juga how, bagaimana isi dari teks eksposisi. Terus ciri yang kedua yaitu ada gaya informasi yang mengajak. Walaupun informasinya mengajak, tapi teks eksposisi itu tidak memaksakan para pembacanya untuk percaya pada teks tersebut. Yang ketiga ada menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Contohnya yaitu ada, semisal contoh teks eksposisi sendiri itu ada manfaat dari lidah buaya, manfaat dari jahe, manfaat dari kopi, dan lain sebagainya. Jadi dalam teks tersebut yaitu menjelaskan suatu ilmu pengetahuan dan memberikan informasi pada pembacanya. Terus dalam teks eksposisi itu ciri yang keempatnya ada teksnya itu singkat, padat, dan akurat. Jadi dapat dipahami oleh para pembacanya. Terus ada juga ciri yang kelima itu teks eksposisi tidak boleh memihak. Jadi teks eksposisi tidak boleh memihak pada satu percayaan saja. Terus ada pula yang keenam yaitu fakta dipakai sebagai alat komunikasi. Jadi informasi-informasi pengetahuan yang terdapat di teks eksposisi itu harus berupa fakta, tidak boleh hanya mitos, opini dari seseorang ke seseorang. Terus ada juga gayanya itu informatif, yaitu tadi memberikan informasi pengetahuan bagi para pembacanya. Oke, sampai sini paham? Baik, Ibu lanjutkan. Ada pula struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu yang pertama ada tesis. Apa itu tesis? Jadi tesis itu merupakan suatu pembuka dari teks eksposisi. Terus yang kedua itu ada argumentasi tadi. Kalau argumentasi itu apa? Jadi argumentasi itu pendapat dari penulis untuk memperkuat informasi yang dia tulis. Jadi berisi argumentasi atau pendapat-pendapat. Jadi yang ketiga itu ada penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat itu apa sih? Jadi di sini ada yang namanya kesimpulan.
program ini membahas tadi di tesis kan ada kayak pembukaan, jadi penjelasan-penjelasan kecil, jadi diperkuat lagi di penegasan ulangnya. Yang ketiga, terus ada lagi yang namanya unsur kebahasaan. Apa sih unsur kebahasaan dalam teks eksposisi itu? Yang pertama ada pronomina. Apa itu pronomina? Kamu? Oh iya benar. Pronomina itu yaitu adalah kata ganti. Itu bisa berupa kata ganti orang atau kata ganti apa. Terus yang kedua ada kata leksikal. Kata leksikal itu ada 4. Yang pertama kata sifat, kata benda, kata kerja, dan keterangan. Jadi yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi di sini itu ada banyak sekali. Jadi ada konjungsi waktu, konjungsi penjelasan, terus ada konjungsi. Tapi paham kan kalian konjungsi itu apa? Kalau konjungsi itu biasanya dapat yang berupa kata sambung kayak dan, atau, namun, yang lain sebagainya gitu. Sampai sini paham anak-anak? Oke. Baik, semoga penjelasan ibu dapat dipahami ya. Oke, jadi setelah materi yang ibu paparkan ini, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi di sini ibu ada permainan. Permainannya itu apa? Jadi di sini ibu ada media. Yang di sini ada untuk mengasah pengetahuan anak-anak. Yang di sini ada nanti kita buat penugasan. Jadi itu buat keterampilan pengetahuan Anda tentang materi teks eksposisi. Bagaimana cara mainnya? Jadi per kelompok ya kamu harus menentukan ketuanya terlebih dahulu. Jika sudah ditentukan, jadi nanti yang pertama tugas kelompoknya itu ada 1 ketua kelompok maju ke depan. Selain itu di sini ada memanah, ada anak panahnya. Ini. Jadi nanti ketua kelompoknya menjelaskan, bukan menjelaskan, tapi mewakili teman-temannya untuk maju ke depan. Jadi di sini ada struktur unsur kebahasaan, pengetahuan ciri-ciri ini seperti ini. Ini nanti bisa muter. Nah, setelah ini diputar, nanti ketua kelompok akan memanah. Jika kelompok 1 mendapat unsur kebahasaan, maka kelompok 1 harus mencari unsur-unsur. Yang pertama harus menjelaskan unsur-unsur kebahasaannya terlebih dahulu. Kemudian ibu di sini sudah memberikan beberapa contoh teks eksposisi. Jadi setelah kalian menjelaskan apa itu unsur kebahasaan dalam teks eksposisi, kalian harus mencari unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi yang nanti ibu akan bagikan. Terus jika kelompok 2 mendapatkan struktur, tadi ibu sudah menjelaskan struktur teks eksposisi itu apa. Jadi kalian, ibu sama seperti kelompok 1, ibu bagikan teks eksposisi dan kemudian kalian mencari struktur-strukturnya dan menjelaskan struktur-strukturnya yang ada pada teks eksposisi. Kemudian sama, jika kalian mendapat ciri-ciri, maka kalian harus menentukan ciri-cirinya itu apa saja yang terdapat pada teks eksposisi. Kemudian yang kedua itu di sini ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kenapa ada 7? Jadi dalam teks eksposisi itu kan ada 7 jenis teks eksposisi. Nanti tugasnya kalian mencari dulu 7 jenis teks eksposisi itu apa saja. Kemudian sama, tiap anak untuk tugas yang di rumah ini bukan kelompok tapi individu. Jadi tiap anak maju ke depan, sama seperti tadi. Tiap anak akan memanah. Di sini ibu sudah menyiapkan nomor 1 itu mendapatkan jenis teks eksposisi yang seperti apa, nomor 2 itu yang seperti apa. Jadi nanti setiap kalian
memanah kalian akan mendapatkan nomor berapa, itulah tugas di rumah kalian, yaitu harus membuat. Setelah memanah tadi mendapatkan nomor, itulah tugas individu kalian di rumah, nanti akan membuat suatu teks eksposisi berdasarkan jenis-jenisnya tadi yang sudah kalian panah. Jadi seperti itu, nanti kalian akan mendapatkan materi apa, di sini jenis apa, kemudian kalian jelaskan. Oke, baik, sampai sini paham semua? Oke, gue harap semuanya paham dan jelas. Oke, pelajaran hari ini kita sudahkan sampai di sini. Kurang lebihnya dari ada salah kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.